Saat ini saya bersama dengan Ketua Komisi A DPRD, ya Pak. Ya. Bapak Suwondo Yudhistiro. Ya. Kebetulan saya juga bergerak di kegiatan kesenian lah, ya. Black lah, mengikuti lah kayak teman-teman bergerak di situ. Sebenarnya infonya gimana Pak untuk kepastiannya di tengah COVID ini gitu loh. Maksudnya kita ya ada lah berita yang hoax atau apa, kita kan belum tahu yang benar yang mana sih Mas. Tentang apa Mas? Tentang ini pagelaran itulah setelah pandemi ini sebenarnya mulainya kapan atau sudah ada kebijakan gitu. Ya, terima kasih Mas Arif ya. Yeah. Mas Arif Fauzi. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan masalah seni budaya ini kan merupakan domainnya Komisi D DPRD. Hanya saja kemarin saya dijadikan sebagai salah satu pembina pelangi, jadi organisasi yang menaungi beberapa organisasi yang terlibat di dalam kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Wonosobo. Ada kendanger, ada singer, ada fotografi dan sebagainya. Yang anggotanya itu lebih dari 1.397 orang. Itu yang tergabung dalam pelangi itu sendiri. Belum lagi para pelaku seni yang ada di desa-desa dalam bentuk misalnya seni kuda kepang, ada lengger, ada dolala, ya kan? Bundengan juga. Ada bundengan, ada rebana, ya. Ada kegiatan-kegiatan seni tradisional yang lain. Ini jumlahnya kan di Wonosobo sangat banyak Mas. Nah, kemarin mereka mengadukan kepada kami dan sekaligus minta didampingi untuk beraudiensi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah selaku Ketua dan Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Pada intinya bahwa mereka mengeluhkan terkait dengan kegiatan mereka yang selama 4 bulan ini sangat terdampak dengan adanya COVID-19. Jadi mereka tidak bisa manggung, mereka tidak bisa melakukan aktivitas seni budaya, sehingga secara otomatis ini berdampak tidak adanya pendapatan bagi mereka. Ekonomi lah Pak. Secara ekonomi mereka sangat-sangat terdampak. Yang kedua, mereka juga menanyakan terkait dengan masalah bantuan sosial, terutama yang diperuntukkan bagi para pelaku seni, karena mereka sangat terdampak. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, bagi para pelaku wisata maupun pelaku seni budaya ini ada ya apresiasi dari pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Tetapi sampai hari ini juga hal tersebut belum ada. Nah, kemudian mereka meminta kepada Saudara Bupati untuk bisa memberlakukan new normal untuk senian kegiatan kemasyarakatan, terutama ada resepsi pernikahan, ya, sunatan, ada kegiatan-kegiatan hiburan di tingkatan dusun atau desa dan sebagainya, yang ini secara otomatis juga berdampak pada kegiatan mereka, karena kegiatan seni budaya ini kan merupakan kegiatan yang bersifat komplementer, pelengkap, ya kan? Sehingga menginduknya pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berjalan di masyarakat. Ketika di masyarakat tidak ada hajatan, baik itu sunatan maupun mantenan maupun kegiatan yang lain, tidak ada kegiatan sosial keagamaan seperti tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Nabi dan sebagainya. Bahkan tahlilan itu juga Pak? Ya, termasuk kegiatan seperti itu. Jadi ini akhirnya mereka kan sama sekali tidak bisa mendapatkan job, sehingga otomatis mereka nggak ada pendapatan. Nah, oleh karena itu mereka meminta supaya pemerintah ini memberlakukan new normal kegiatan kemasyarakatan, ya, sehingga nanti akan berdampak pada kegiatan pariwisata maupun kegiatan seni budaya di Kabupaten Wonosobo. Nah, itu kemarin baru baru negosiasi gitulah Pak ya, baru menginformasikan dan sekaligus meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan kajian terhadap hal ini.
Dan yang penting lagi adalah bahwa terkait dengan pembatasan kegiatan kemasyarakatan maupun termasuk festival seni dan sebagainya, kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan budaya, ini kan juga masuk di dalam maklumat Kapolri nomor 2/3 tahun 2020. Di situ ada aturan-aturan orang tidak boleh berkerumun, orang tidak diperbolehkan menggelar festival, konser musik dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak dikomunikasikan dengan kepolisian kan tentunya pemerintah daerah juga tidak berani akan membuka ini. Oleh karena itu kemarin dalam audiensi dengan Bupati kami meminta supaya Bupati berkoordinasi dengan Kapolres. Karena ini penting. Kalau ini sudah ada kesepahaman kegiatan kemasyarakatan ini dibuka dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini, maka secara perlahan-lahan nanti kegiatan ini akan berjalan dengan sendirinya. Berarti sampai saat ini pun belum tahu kapan dinormalkannya gitu ya Pak? Ya masih menunggu karena kita menyadari bahwa COVID-19 ini kan masih terus berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita juga tidak boleh gegabah membuka semua kegiatan yang kemudian nanti berdampak luas pada penyebaran. Karena kegiatan hajatan ini kan juga luar biasa besar pengaruhnya di dalam penyebaran, karena ini orang banyak berkerumun, orang berdekatan satu dengan yang lain dan sebagainya. Ini kalau tidak dibatasi terlebih dahulu, ini akan menjadi media yang paling cepat untuk bisa gelombang kedua datang besarnya. Nah, jadi intinya sabar. Iki kanca-kancaku sing nong penggerak seni, sing nong seneng nonton dan sabar. Masih diusahakan oleh beliau juga, gitu Pak. Ya, tentunya kami DPRD mendorong dan sekaligus mendesak supaya kebijakan kenormalan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini ya bisa ditangkap oleh pemerintah kabupaten. Nah, Wonosobo ini kan sudah masuk ke zona kuning, ya kan? Sudah tidak merah lagi, kuning. Nah, oleh karena itu dengan masyarakat nanti tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mengenakan masker, kemudian cuci tangan secara rutin, menjaga kesehatan, menjaga jarak atau social distancing dan sebagainya, maka secara otomatis akan mempercepat dari zona merah, kuning, kemudian nanti kan ke zona hijau. Nah, kalau sudah zona hijau nanti kita tinggal nunggu dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena terkait dengan status new normal diberlakukan pada satu daerah ini tergantung pada keputusan BNPB. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa memberlakukan new normal di Kabupaten Wonosobo, sehingga kita berharap kegiatan-kegiatan masyarakat nanti akan berjalan ya seperti sedia kala, meskipun tentunya masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena sekali lagi bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, sehingga kita tetap harus waspada. Jangan sampai kemudian kita terlena, kemudian nanti akan muncul gelombang pandemi baru yang justru akan menyusahkan kita sekalian. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke ya. Jadi sabar, tetap insya Allah dari para wakil kita sebagai rakyat di dunia seni juga mengusahakan dengan baik ya Pak. Iya, kita juga sebagai wakil masyarakat juga merasa sangat terdampak juga, bukan hanya masyarakat kalangan bawah, tapi kami sebagai masyarakat yang katakanlah menjadi wakil masyarakat pun sangat terbebani dengan situasi ini. Kami nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ada kegiatan, dan otomatis kami kan juga ada pendapatan. Nasibnya juga sama, nasibnya sama juga. Ini jadi curhat. Oh ya, itu yang tadi soal bantuan buat para penggerak seni itu sebenarnya skemanya gimana sih Pak? Ya, bantuan untuk para pekerja seni ini kan sudah didata oleh Kementerian Pariwisata, dan datanya sudah disampaikan kepada Kementerian Pariwisata di Jakarta. Nah, tetapi sampai hari ini belum turun. Nah, oleh karena itu kami juga mendorong kemarin di dalam rapat koordinasi dengan Saudara Bupati dan Sekda agar hal ini bisa dicairkan, minimal bagi yang
memang layak untuk mendapatkan, sehingga minimal bisa mengurangi beban mereka lah di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini. Karena ya yang terdampak sangat banyak, termasuk para pekerja seni yang tadi saya katakan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali selama berbulan-bulan. Sementara satu sisi mereka harus tetap bisa bertahan hidup dalam situasi kondisi yang demikian ini. Bareng-bareng tunggu, dok, pentoy-pentoy lagi diusahakan semaksimal mungkin. Jadi jangan khawatir ya Pak, teman-teman pasti nanti akan dicarikan solusinya untuk dalam bidang baik itu bantuan dan paling tidak ya normalnya kembali aktivitas dari para penggerak seni budaya. Ya, kalau aktivitas masyarakat normal ya nanti Lenggeran bisa dibuka kembali, kan? Kemudian sunatan sudah bisa menggelar hajatan, kemudian nikahan menggelar hajatan, kemudian nanti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan nanti sudah bisa dibuka. Ini nanti ekonomi kembali hidup. Tapi kalau selama kita masih seperti ini terus, semuanya ya harus sabar, pelan-pelan. Yang penting kita tetap harus semangat, nggak boleh patah arang, tidak boleh menyerah dalam situasi macam ini. Jadi sekali lagi kita harus tetap semangat. Saya yakin bahwa di tengah-tengah kesusahan ini pasti masih ada harapan. Kita jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah, kan begitu. Jangan berputus asa pada nikmatnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan. Ada jalan. Ada jalan. Kita bantu para mereka wakil rakyat mengusahakan upaya-upaya yang pengen kita lakuin dengan berdoa bersama. Berdoa dan berusaha. Tentunya ya melalui mengikuti apa yang diinstruksikan Pak. Ya. Ada pesan lagi Pak buat teman-teman nih, teman-teman saya yang terutama di bidang seni nih Pak nih. Baik, terima kasih pada para pelaku seni di Kabupaten Wonosobo. Saya berharap teman-teman tetap semangat sambil menunggu kenormalan baru ini diberlakukan di Kabupaten Wonosobo. Teman-teman tetap harus berkreativitas, berkarya, dan sekaligus nanti akan memberikan sumbangan bagi nama baik Kabupaten Wonosobo di masa yang akan datang. Kita yakin Wonosobo lebih baik. Wonosobo lebih baik, amin. Ya, matur suwun Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa ya yang belum follow page Bapak Suwondo Yudhistiro ataupun IG-nya, ikuti aja karena di sana akan banyak info penting yang harus kita baca dan kita simak. Oke, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.